Pernah nggak sih setiap pencapaian yang kalian raih gitu ya, selalu ada orang yang nggak suka gitu, selalu dapat hate speech dari orang. Prestasi yang kalian dapat atau ya nggak usah prestasi deh, hal positif yang kalian lakuin itu selalu dapat respon negatif dari orang lain gitu. Pernah nggak? Atau kalian nih yang sering ngejulitin teman-teman kalian atas semua pencapaian yang dia miliki? Hah? Halo friend. Di kesempatan kali ini aku ingin mencoba untuk ngebahas tentang tema negative thinking gitu, yang dimana aku pikir ini sesuatu yang perlu aku bahas atas dasar keresahanku tentang sentimen kebencian yang seolah begitu mudahnya menyalahkan sesuatu hanya karena merasa benar dan sikap ketersinggungan yang sangat tinggi. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya, aku akan ngasih sedikit challenge gitu. Aku ingin kalian untuk coba deh, jangan berpikir tentang buaya. Cobalah untuk tidak berpikir buaya selama 5 detik ke depan gitu ya. Aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Aku bisa menebak bahwa sekarang pikiranmu pasti penuh dengan buaya. Entah itu buaya darat, buaya laut ada ya. Atau mungkin mantan dan spesies laki-laki di luar sana yang kamu anggap buaya. Dari hal itu, kita menyadari bahwa itulah pembawaan dari pikiran kita. Pikiran kita itu gak ada remnya. Sekali kita gas, maka ia akan melaju dengan cepat. Kita mungkin sering mendengar atau diajarkan untuk jangan memikirkan hal negatif atau hal buruk. Dan apa yang terjadi? Justru tanpa disadari secara tidak langsung berpikir negatif malah seolah-olah menjadi pekerjaan sampingan setiap hari. Karena apa? Ya, karena kita terfokus pada subjek pernyataannya seperti contoh buaya tadi gitu ya. Dan sadar gak sih bahwa selama ini pikiran kita itu dipenuhi hal yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting gitu ya. Bahkan memang apa yang kita pikirkan kadang tuh kayak gak ada kaitannya sama diri kita. Entah di medsos tiba-tiba gak suka terhadap suatu hal atau seseorang gitu ya, lalu komen negatif. Permasalahan orang yang sebenarnya gak ada kaitannya sama diri kita sendiri, tapi kitanya ikut sebel gitu kan, aneh ya. Serasa deket banget dan mudah gitu untuk ngebenci seseorang atau suatu hal ya. Ya mungkin hal itu bisa saja wajar, tapi ini bukan tentang kewajaran. Ini tentang kebiasaan. Nah, kalau sudah masuk ke ranah kebiasaan, pada akhirnya itu bisa ngebentuk karakter kita menjadi seperti apa. Ketika aku berpikir negatif terhadap sesuatu hal, di sisi lain pikiranku juga timbul pertanyaan gini nih. Yang salah siapa? Yang salah sesuatu hal yang aku jadiin objek judgement, atau akunya sendiri yang terlalu sering berpikir negatif terhadap sesuatu. Jadi aku gak punya opsi lain dalam memberikan respon selain negative thinking. Lah, pikiran kita itu bagian dari kita, termasuk bagian tubuh kita yang lain gitu, yang dimana seharusnya bisa melayani dan menunjang kehidupan kita. Ibarat kendaraan yang jika kamu ingin pergi ke suatu tujuan, maka jangan biarkan kendaraan itu pergi ke tujuannya sendiri. Kalau kamu memahami tujuanmu, maka jangan biarkan pikiranmu mencari jalannya sendiri. Ia harus pergi sesuai apa yang kita mau, menyadari bahwa kita harus memiliki kontrol yang penuh terhadap diri kita. Jika tidak, wajar rasanya jika kamu terbebani dan terganggu oleh pikiranmu sendiri. Ajaklah pikiranmu untuk selaras terhadap tujuan yang ingin kamu capai. Pikiran kita itu bagian terindah yang kita punya. Apapun yang manusia gunakan sekarang tidak akan pernah ada tanpa melewati proses berpikir. Hanya saja, kita itu perlu sedikit memperhatikan bagaimana ia berfungsi, apa yang kita pikirkan atau apa yang orang lain pikirkan.
itu tidak terlalu penting dibandingkan kesadaran bahwa kita memiliki realitas untuk dijalani bersama. Kita mungkin memang ya tidak bisa menghilangkan pikiran negatif yang muncul, tapi yang bisa kita lakukan adalah menghindarinya agar tidak menjadi suatu kebiasaan. Dan pada intinya kita itu perlu gitu memahami kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan dalam diri kita gitu. Bisa saja yang ngebuat kita merasa terbebani dan terganggu justru karena kita berusaha menghilangkan hal-hal tersebut, yang dimana seharusnya kita hanya perlu mengontrolnya agar tidak berlebihan. Ya mungkin seperti itu. Dan aku punya closing statement yang bagus banget gini. Dan jika pikiran negatif ibarat racun, maka konyol rasanya kamu mengharapkan orang lain untuk mati, sedangkan kamu sendiri yang sering mengkonsumsinya. Realitas mengajarkanku tentang bagaimana menerima kenyataan adalah hal yang cukup pahit. Tapi kadang aku lupa bahwa itu menyembuhkan. Terima kasih.